Halo, selamat datang kembali di channel Perspektif. FX Rudy jadi tumbal demi jatah kursi cucu Bu Ketum. Waduh, ngenes banget nasibnya. Puluhan tahun berdarah-darah ya buat partai. Ujung-ujungnya harus minggir juga ya, karena dianggap ganggu jalan keluarga darah biru. Tunggu. Ganggu gimana ini maksudnya ya? Hah? Apa jangan-jangan isu pertarungan demi rebut kursi Jateng itu beneran ada? Wah, makin panas ini namanya ya. Pastilah kalian penasaran. Tanpa lama-lama, yuk kita bongkar di video kali ini. Halo teman-teman dan sahabat-sahabatku semuanya. Halo Bang. Info hangat, apa info ini? hot, info terbaru teman-teman semuanya. Ini adalah info yang sangat-sangat terbaru teman-teman, dari Partai Kebo. Ya teman-teman ya. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada tornado nih teman-teman ya. Ternyata PLT Bapak FX Hadi Rudiatmo atau yang biasa kita panggil Pak Brengos ini mengundurkan diri dari PLT DPD Partai Kebo Jawa Tengah teman-teman. Apakah ada konflik internal di dalam Partai Kebo Jawa Tengah ini teman-teman? Informasi yang saya dapat bahwa ada calon ketua DPD Partai Kebo ini ya, yang pasti calon kuat sebagai ketua DPD Partai Kebo ini adalah putri dari Puan Maharani atau cucu dari Megawati yang namanya Pinka Haprani ya teman-teman ya. Apakah ada konflik di dalamnya sehingga Bapak FX Hadi Rudiatmo mengundurkan diri sebagai PLT Partai Kebo Jawa Tengah, dan PLT DPC Partai Kebo Kota Solo yaitu Bapak Teguh membenarkan bahwa Bapak FX Hadi Rudiatmo mengundurkan diri dari PLT Partai Kebo Jawa Tengah. Waduh, gila bener emang ya. Lagi-lagi ada korban ini. Apakah FX Rudy ini jadi korbannya Bu Megawati Soekarno Putri? Ya karena tiba-tiba ya ini mengundurkan diri dari jabatannya. Apakah ini gara-gara konflik dengan cucunya ya? Nggak tahu juga, ini gimana? Jawa Tengah menjadi medan perang dua kesatria banteng. Wah, ini FX Rudy kerahkan buzzer untuk serang Pinka Haprani. Wow, ternyata panas bener ini ya. Ternyata ada perang perang internal gitu loh ya, untuk rebutan kursi di daerah. Tapi ya seperti biasa, Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri ini akan jauh lebih berpihak ke keluarganya. Ya sekalipun lawannya itu kadernya sendiri. Ya kalau ini benar-benar gara-gara cucu, ya jelas ini ya bukan prestasi yang dijaga, tapi terah keluarga. Ya kader senior. Ya maaf, ini cuma figuran aja ini. Ya mana tadi ya, kok menghilang. Tunggu. DPC itu dia. Ini Kota Surakarta. Kota Surakarta ditampilkan Pak Adi. Oh itu. Kenapa kok ibu nyebut itu? Karena ketua DPC-nya itu orang lama. Dianya ikut dari PDI. Itu orangnya pakai berngos. Kalau ngomong seenaknya sendiri. Saya tidak mesti seperti dia.
senioritasnya luar biasa sekarang. Ya, dan kesetiaannya pada partai. Kesetiaan. Tadi ada pertemuan itu. Padahal loh ya, sebelumnya ini Bu Megawati Soekarno Putri ini menyebut soal kesetiaan. Lah, sekarang mana Bu? Hah? Kesetiaan apapun kadernya tetap dibuang juga ya. Kalau ganggu keluarganya dapat kursi ini namanya. Hah? Jadi jelas sekarang kesetiaan itu penting. Selama nggak nyenggol cucu itu, ya kan? Kalau nyenggol, ya siap-siap jadi tumbal gitu. Gitu ya cara mainnya. Saya kan tahu diri. Saya dibesarkan oleh Ibu Mega dan almarhum Pak Taufik. Dan saya di sini bukan untuk apa-apa selain ditugaskan, artinya untuk bekerja. Ya saya suatu kemuliaan bagi saya untuk menjalankan apapun yang diputuskan dan menjadi kebijakan, apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian daripada Royal Family. Royal Family. Ya, sebagai petugas partai. Saya di Family. sini bekerja untuk melayani Ibu Ketua Umum dan keluarga besarnya. Jadi bagi saya itu nggak masalah. Bagi saya mungkin ini waktu bagi kami juga untuk bisa beristirahat. Selama 10 tahun ini saya nggak bisa, Jumat Sabtu Minggu pun saya di dapur. Orang rumah juga asing bagi saya nggak bisa mengenali keluarga kami dengan begitu dalamnya lagi. Mudah-mudahan ya Mas Romi bisa melanjutkan ini dengan baik. Saya nitip banyak orang yang berpikiran saya akan melawan. Saya bukan anak nakal. Saya ini loyalis PDI Perjuangan. Darah saya ini merah. Gak mungkin di akhir ya Ibu Mega ini saya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan. Saya yakin banget semua orang menyatakan ayo lawan, tapi saya katakan tidak. Karena Bu Mega itu orang tua saya, itu ibu saya. Saya bilang nggak masalah Mas. Tanyakan nanti sama Mas Romi. Saya nggak ada masalah sama saya. Saya ini bisa seperti ini karena Ibu Mega dan keluarga besar Bung Karno. Sudah saatnya, ya kalau boleh dibilang saya membalas. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya bisa begini karena Bu Mega dan Pak Taufik almarhum. Masa iya sih saya mau ngelawan? Silakan teman-teman menilai gitu ya. Kalau saya posisinya demikian, kita posisinya orang meminta kita kasih gitu. Bagi saya kekuasaan bukan segala-galanya, dan ini ladang pengabdian kok. Kita nggak di DPR, bisa di tempat yang lain, biar teman-teman tahu tanpa syarat. Nah kan, bukan sekali ini doang. Dulu ada Arteria Dahlan, juga begitu, ya kan? Terang-terangan disingkirkan. Bukan karena kinerjanya, bukan karena prestasi, tapi karena kursinya mau dipakai cucu Bung Karno, ya kan? Jadi jangan heran ya kalau sekarang FX Rudy juga nyusul seperti itu. Jangan heran ya. Gimana ini menurut kalian kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan yang lagi nonton video ini, coba sepil kota kalian ya. Tulis di kolom komentar biar kita tahu gitu loh ya, video ini sudah sampai kota mana aja. Sepil di kolom komentar ya. Saya tunggu. Di Jawa Tengah dia sudah nyerah dengan mengatakan bahwa Bambang Pacul tidak mendukung Andika. Itu dia sudah kalah, ya kan? Dia sudah tahu nih kalah. Tapi gue harus cari kambing hitam. Siapa? Ketua DPD Jawa Tengah, siapa? Bambang Pacul, gitu loh. Dianggap harus bertanggung jawab. Yang lucunya ini kan hanya Bambang Pacul yang dipersoalkan. Sulawesi Utara, ketua DPD-nya siapa? Oli Runo KB. Oli. Kalah kan? Kalah. Tapi nggak dipersoalkan. Nggak dipersoalkan. Wilayah-wilayah lain, Surabaya, Jawa Timur juga seperti Said Abdullah. Said Abdullah kalah juga. Itu juga jagoan-jagoan ya. Nah, Di Sulawesi Utara juga kalau nggak salah
dua tiga periode terakhir ya PDI ya. Ya, bahkan ya kekalahan PDI Perjuangan di Jawa Tengah ini kadernya yang setia, yakni Bapak Bambang Pacul, dijadikan kambing hitam ya dengan dipecat dari jabatannya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Jateng. Apa jangan-jangan dipecatnya ini bukan karena kekalahan PDI Perjuangan, tapi karena mau naikin anak Puan Maharani? Waduh, ini emang jadi tanda tanya besar ya. Gimana ini menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Kita lihat kilas balik di pemilu 2004. Mbak Mega sebagai incumbent presiden bisa kalah. Kenapa? Dia merasa hebat. Baru menang reformasi pada waktu itu luar biasa. Tidak ada yang berani melawan dia head to head. Popularitasnya jauh kalah. Ya. Nah, akhirnya dia tidak mempersiapkan untuk pemilihan kembali. Take it for granted. Anggap pasti gua yang menang lagi lah. Gitu loh. Nah, bahkan ajudan-ajudannya pun ditahan 5 tahun. Ya, 5 tahun karena kalau yang lain-lain presiden setahun dipromosi, setahun promosi, akhirnya dia memiliki jaringan yang akan membela gitu loh. Betul. Nah, itu salah satu contoh saja. Ternyata SBY sebagai orang pintar juga, ya mungkin tidak mau tegak lurus, tidak mau taklid, ya dia memegang Menko Polhukam, memiliki jaringan-jaringan informasi yang luar biasa. Dan ternyata yang ikut SBY ya orang-orang yang diangkat oleh Mbak Mega, anggota menteri. Mbak Mega tidak saking yakinnya dulu, hanya mengangkat 2 orang PDIP di dalam kabinet, saya dan Kwe Kianggi. Yang lain nggak dikasih orang. Kan itu sebuah strategi yang aneh dan kalau tidak merasa pede gitu loh. Ya, gua nggak ada masalah, gua nggak perlu bantuan pemilihan lagi. Ternyata kan SBY mengalahkan. Dan itu pertama kali one man one vote kan? Sebelumnya kan PDIP. Betul. Maksudnya bukan Bu Mega yang menang sebenarnya, PDIP ya. Itu kan di DPR. Iya, betul. Sama Gus Dur yang. Iya, betul. Nah, akhirnya kan menteri-menterinya sama SBY ikut semua kan. Pak JK, Menko-nya juga, lalu siapa Pak Budiono yang dianggap Menteri Keuangan pilihan dia, Pak Purnomo, Pak Yusril, Pak Hasan Wirayuda, Pak Widodo juga, panglimanya semuanya. Iya kan? Cuma saya yang masih loyal sama dia, ya sehingga itu karena kesombongan. Kesombongan. Kurang taktik, tidak tactful. Bukan urian ya. Kalau Gus Dur kan smart gitu loh. Nah ini enggak gitu loh. Tidak ada DNA seperti itu. Tapi bukan berarti dia yang paling bagus. Kan? Nah dari situ kembali masalah petugas partai itu harus taklid. Orang-orang yang pandai progresif tidak cocok di situ. Contohnya Jokowi. Ya itu kan dia tidak mau taklid, tapi dia diam, tidak pernah di publik juga tidak pernah menyalah-nyalahkan PDIP kan. Jadi kembali di dalam PDI, saya juga dengan pidato Mbak Mega melawan pemerintah, mau oposisi, itu saya melihat tidak konsisten. Ya, ini ada mantan kader dari PDI Perjuangan, Bapak Laksamana Soekardi ini mengatakan ya, kesombongan Mega menjadi penyebab kekalahan. Waduh. Seperti itu ya. Ternyata nggak ngerasa gitu ya Bu Mega? Atau gimana? Tanggung jawabannya dari ketua umumnya dong. Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab. Ya meletakkan jabatan kan itu satria juga. Dan akan terus dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya. Tapi kalau bicara kekalahan gitu ya,
Ini tadi ada ya Bapak Effendi Simbolon, ya, sampai Bapak Laksamana Soekardi, ini mantan kader dari PDI Perjuangan ya, kompak banget nyebut yang harus bertanggung jawab itu Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri. Waduh, ini masuk akal banget. Gimana ini menurut kalian? Ya bukan malah menyalahkan pihak lain gitu ya kan? Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Ya kan, ini Bu Megawati Soekarno Putri ini malah salahkan kekalahan PDI Perjuangan ini gara-gara cawe-cawe pemerintah. Waduh. Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri ini menyoroti kekalahan pasangan calon kepala daerah yang diusung partainya ya dalam pilkada di Jawa Tengah ya di 2024 kemarin. Ya menduga gitu loh ya. Ini tadi kekalahan tersebut berkaitan dengan pengerahan sumber daya dan alat negara yang mempengaruhi perolehan suara. Waduh. Ya seharusnya introspeksi diri dulu. Jangan ya menuduh orang lain. Ya, jangan mengkambing hitamkan orang lain dulu. Ngaca dulu Bu, kelakuannya udah bener atau belum ya kan? Ada. Gimana ini menurut kalian kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif, dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.